Halo, selamat datang kembali di channel Strada Moto Life. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video-video sebelumnya di channel Strada Moto Life. Buat yang baru pertama nonton, selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe. Oke, kali ini saya mau sedikit sharing, membahas topik masih seputar ban. Kalau sebelumnya saya udah bahas tentang velg bocor pada ban tubeless, kali ini saya mau memberikan sedikit review ban tubeless, yaitu mereknya FDR Gen Z. Ban FDR Gen Z ini terpasang di ban belakang motor Supra X saya. Pemasangannya lebih kurang sudah 2 tahun. Ukuran 90/80 ring 17. Dalam 2 tahun itu kira-kira ban ini sudah menemani saya sekitar 10.000 km. Rada jarang jalan sebenarnya di 2 tahun ini, cuman 10.000 km. Jadi saya membeli ban FDR Gen Z ini asal-asalan, nggak ada referensi sama sekali. Waktu itu ban belakang saya udah botak, ban asli merek Federal, masih pakai ban dalam. Terus saya datang ke toko ban, minta ganti ban tubeless, langsung nyodorin FDR Gen Z gitu, karena memang cuman itu yang ada di tokonya dia. Harganya waktu itu 150.000 tahun 2014. Jadi waktu itu ya saya langsung deal, karena saya pikir semua ban itu nyaris sama, mungkin nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Waktu itu saya mikirnya seperti itu. Oke, langsung aja ya ke reviewnya. Setelah 10.000 km saya pakai, pertama kita bahas kelebihan ban ini dulu. Oke, kelebihannya yang pertama yaitu dari sisi penampilan. Dari sisi penampilan, bannya ini terlihat kokoh, keren, karena lebih besar ya dari ban aslinya. Kemudian batikannya itu juga terlihat sporty. Ukuran ban yang lebih besar dan sedikit lebih lebar ini sangat cocok di motor saya, karena Supra X Helm ini kan bodinya lumayan lebar ya, lumayan gendut, lumayan seksi. Nah, jadi itu terlihat sangat cocok, sangat keren lah pokoknya. Waktu itu pas habis dipasang, kokoh, keren, karena lebih besar ya dari ban aslinya. Yang kedua adalah ban ini stabil gitu. Salah satu faktornya saya pakai ban yang lebih sedikit satu step lebih lebar ya dari ban standar, makanya saya juga ngerasa lebih stabil, terutama itu di tikungan. Bannya ini stabil banget, rasanya beda banget sama waktu saya pakai ban standar. Kalau di ban standar itu ketika, apalagi terasa banget kalau boncengan ya, kalau boncengan sedikit nikung itu, nah itu mulai itu sangat nggak terasa kestabilannya. Beda banget dengan ban FDR Gen Z ini. Ban FDR Gen Z ini stabil. Oke, itu dia. Jadi menurut saya ada 2 kelebihannya. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Oke, kekurangan yang pertama adalah dari segi grip. Nah, oke, jadi pengalaman saya pakai ban FDR ini selama 10.000 km, ban ini ya kalau bisa saya bilang sih tipe omong kosong lah. Ngomong doang bisanya, teriak doang, tapi gripnya nggak ada. Jadi misalnya nih kalau kita ngerem yang cukup katakanlah cukup keras lah, cukup hard braking ya, atau rem mendadak, nah itu ban spontan pasti langsung teriak, ngunci. Cuman gripnya itu nggak ada, jadi cuman teriak-teriak doang di jalan. Nah, sementara bannya itu bisa giol ke kiri atau giol ke kanan. Itu di jalan yang kering ya. Bahkan kalau di jalan basah itu gripnya itu lebih kurang lagi. Sedikit saja kita salah timing ya, menurunkan gigi atau downshifting itu sedikit terlampau cepat kita downshifting, artinya dari mungkin kecepatan yang masih agak tinggi ya, di RPM yang agak tinggi, spontan kita nurunin gigi, downshifting. Nah, itu di jalan yang basah itu saya pernah ngalamin sliding gitu. Jadi ban itu udah slip.
Pas ngerem juga lebih parah lagi gripnya kalau di jalan basah dibandingkan jalan kering. Jadi untuk grip ban ini pengalaman saya nggak bagus. Kekurangan FDR Gen Z yang kedua adalah bannya bengkak-bengkak, benjol-benjol. Jadi 10.000 km saya menggunakan ban FDR Gen Z ini, alurnya masih cukup dalam ya, masih terlihat bagus. Cuman kalau saya lihat dari samping itu kok mulai ini ya, terlihat nggak rata, terlihat ban itu nggak bulat. Jadi ada sedikit apa ya, lengkungan-lengkungan kayak benjolan-benjolan gitu. Beberapa hari lalu itu saya pernah ngelihat ya motor orang itu, dia ban depannya itu udah habis, udah botak. Itu saya lihat bannya itu benjol-benjol. Pas saya perhatiin lagi ternyata mereknya FDR Gen Z. Nah jadi bisa jadi nih kemungkinan ban saya ini juga habisnya nanti benjol-benjol, karena kalau dilihat dari samping ya itu udah mulai terlihat ban ini tuh bentuknya itu nggak bulat lagi. Kekurangan yang ketiga dari ban FDR Gen Z ini adalah bikin boros bahan bakar. Cuman ini tergantung dari motornya sendiri ya. Misalnya ya, saya sering banget dulu itu bolak-balik dari Bukit Tinggi ke Padang. Nah dari Bukit Tinggi ke Padang itu biasanya dulu kalau pakai ban standar cuma habis satu strip ini dari kondisi full. Sementara kalau pakai ban FDR Gen Z ini habisnya itu bisa 1,5, kadang bisa 2. Ini baru dugaan saya aja, karena motor ini saya rawat rutin ya, rutin servis. Kemudian semua suku cadang juga masih standar, karena cuman ban ini yang udah nggak standar gitu dari motor saya ini. Kemudian juga kan ban ini ukuran 90-80 ya, itu lebih lebar satu step dari ban bawaan. Ban bawaan itu ban standar 80/90. Karena ban lebih lebar, jadi kontak gesekan ban ke permukaan jalan tentu juga lebih besar ya. Tentu menyebabkan motor juga bekerja lebih berat untuk menarik ban ini ya. Terus juga ban ini kan ban tubeless FDR Gen Z ini juga lebih berat dari bawaan ban standar. Jadi dugaan saya ban inilah yang menyebabkan motor saya lebih boros. Oke, jadi kesimpulan dari review ban FDR Gen Z ini, kalau ban ini ditinjau dari faktor keamanan itu nggak aman, karena gripnya itu kurang bagus. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, baik di jalanan basah maupun jalanan kering. Kemudian kalau ditinjau dari sisi kenyamanan, ban ini lumayan nyaman, karena stabil ya dari pengalaman saya. Kemudian kalau ditinjau dari sisi ketahanan, ban ini nggak tahan ya. Jadi 10.000 km saya pakai itu udah kelihatan gejala-gejala bengkaknya. Oke, sekian dulu review ban FDR Gen Z dari saya. Kalau teman-teman punya pengalaman pernah pakai ban FDR Gen Z, silahkan komentar gimana pengalamannya pakai FDR Gen Z, apa kelebihan dan kekurangannya.